Jadi yang ini contoh tabelnya. Kita lihat di sini. Nah, tapi kemarin saya sudah minta untuk mencetak atau memfotokopi tabel yang sudah dipilih ya. Jadi ini kalau misalkan teman-teman mau mempelajari secara lengkap, tabelnya sudah saya kirimkan juga. Cuma yang akan kita gunakan tabel yang ada di sini, tabel yang sudah diringkas. Yang tabel di print. Nah, di tabel tersebut tadi yang ditanyakan adalah tekanan pada suhu 90 derajat Celcius ya. Ya, pada suhu 90 derajat Celcius. Kita lihat di sini pada suhu 90 derajat Celcius. Bentar. Ini suhu 90 derajat Celcius. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal. Jadi di latihan latihan 22 dari tabel yang tadi, dari tabel A2 P1 atau P jenuh pada suhu sama dengan 90 derajat Celcius. Ini sama dengan tadi berapa nilainya? Mana tadi? Cari lagi aja deh. 90 ini ya. Nol koma 7014. Ingat satuannya di sini, tekanannya kalau di tabel masih dalam bar. Kalau misalkan kita mau konversi ke satuan internasional, ini harus dikonversi ke Pascal. Nah, ini kalau misalkan mau dikonversi ke Pascal dikali 10 pangkat 2 kilopascal atau dikali 100 kilopascal. Sama dengan hasilnya 70,14 salah. Kilo Pascal. Nah, sementara untuk VF pada suhu 90 derajat Celcius ini ya 1,30
60. 1,0360. 1,0360. Ingat, ini dikali 10 pangkat minus 3. Satuannya meter kubik per kilogram. Nah, tapi yang ditanyakan ini, yang pertama kita udah ketemu. Yang kedua adalah volume. Volume itu kalau kemarin kita belajar yang namanya volume spesifik sama dengan volume dibagi massa. Berarti kalau misalkan kita mau mencari volume, ini sama dengan volume spesifik dikali massa. Nah, berarti volume dalam cairan jenuh ini berarti sama dengan VF dikali M sama dengan 1,0360 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik per kilogram dikali masanya 50 kilogram. Hasilnya sekitar 0,0 0,518 meter kubik. Nah, ini udah dicoret. Itu cara menggunakan tabel suhu. Jadi karena yang diketahui suhu, makanya kita pakai tabel suhu. Nah, untuk selanjutnya kalau tadi tabel suhu, karena yang di kolom pertama adalah suhu, kalau di soal diketahui suhu kita pakai tabel suhu. Nah, yang tabel selanjutnya ini kalau misalkan di buku Michael J. Moran ada di tabel 3, ini disebut dengan tabel tekanan. Tabel tekanan. Nah, tabel tekanan air jenuh lebih spesifiknya, karena ini berada dalam fase saturasi atau fase jenuh. Kolom pertama kebalikannya. Tadi kalau di kolom pertama adalah suhu, kolom kedua tekanan jenuh. Untuk tabel suhu, untuk tabel tekanan di kolom pertama tekanan, tabel di kolom kedua suhu jenuh. Nah, sisanya di kolom ketiga sampai terakhir itu sifat yang dijelaskan dalam tabel sama, dari mulai volume spesifik, energi, ini volume spesifik, ini energi dalam, dan seterusnya. Ini sama seperti tabel suhu. Nah, jadi kalau misalkan diketahui di soal ini yang diketahui tekanan, gunakan tabel tekanan. Jadi tabel tekanan ini menjelaskan beberapa sifat air pada tekanan tertentu ketika air berada dalam keadaan cairan jenuh hingga tepat menjadi uap jenuh. Jadi kalau misalkan digambarkan, ini diagram T terhadap volume spesifik. Ini kan diagramnya bentuknya seperti ini. Nah, ini yang jadi suhu jenuhnya. Yang ini P tertentunya. Yang ini VF, yang ini VG. Ini yang nomor 1,
Ini nomor 1, yang ini nomor 2-nya. Nomor 2 itu kanan jenuh. Nah, kita coba ke soal yang lain. Jadi sekarang kita pakai tabel A3 atau tabel tekanan. Kalau di buku Michael J. Moran di tabel A3. Nah, di sini jelaskan sebuah silinder piston berisi 0,06 meter kubik air pada keadaan uap jenuh pada tekanan 3,5 bar. Tentukan suhu dan massa uap dalam silinder tersebut. Jadi kalau saya gambarkan, yang diketahui volume sama dengan 0,06 meter kubik, P sama dengan 3,5 bar. Ditanyakan suhu, berarti kalau saya gambarkan seperti ini, ini tadi T, yang ini V-nya. Nah, P-nya yang diketahui ini 3,5 bar. Yang akan kita cari di sini adalah yang pertama T jenuh. Nah, keadaan yang diceritakan di latihan 23 ini berada dalam keadaan uap jenuh. Kalau uap jenuh berarti di sini atau VG. Nah, ditanyakan berarti saturasi dan massa uap atau M. Nah, kita balik lagi ke tabel yang sudah saya kirimkan. Cuma yang akan kita gunakan di sini adalah tabel A3. Tadi yang diketahui di soalnya 3,5 bar. Berarti sekarang kita cari 3,5. Nah, ini 3,5. Ini yang kita butuhkan. Berarti kalau 3,5 bar, suhunya 138,9 Celcius. VF kita nggak pakai VF karena yang kita gunakan VG-nya. VG-nya 0,5243. Tadi 138,9. Berarti dari tabel, ingat ya, kalau yang diketahui tekanan kita pakainya tabel tekanan. A3 suhu saturasi atau suhu jenuh pada 3,5 bar sama dengan 138,9 ini derajat, satuannya kalau di tabel derajat Celcius. Kalau misalkan yang ditanya di Kelvin berarti perlu diubah Kelvin. Nah, yang ditanyakan lagi M-nya. Tadi udah dijelaskan untuk volume spesifik adalah volume dibagi massa. Berarti kalau misalkan yang ditanya massa sama dengan volume dibagi volume spesifik, atau di sini volume dibagi VG. Nah, VG-nya di soal
Ini 1,545243. Terus 0,5243. 0,524. Salah. Volumenya 0,06. meter kubik. Ini kita tulis dulu aja, Vg pada pada tekanan 3,5 bar 0,5243. meter kubik per kilogram. Berarti ini dibagi 0,5243 meter kubik per kilogram. Coret. Berarti tinggal 0,06 sama dengan 0,114 kilogram. Nah, ini yang tabel yang latihan 2, 3. Selanjutnya sekarang kalau misalkan tadi yang kita bahas masih di kisaran Vf sama Vg. Sekarang kalau misalkan ini tabel T terhadap V, tabelnya seperti ini, atau tabel P terhadap V. Nah, gimana kalau misalkan yang ditanyakan adalah daerah di antara Vf sama Vg. Ini Vf, ini Vg. Jadi kalau misalkan kita mau misalkan perbandingan, ada perbandingan massa uapnya, misalkan kita mau menghitung volume spesifik pada titik tertentu. Misalkan kita mau menghitung di bagian yang sini, ini V-nya. Kita mau menghitung kalau volume spesifiknya berapa. Nah, ini bisa digunakan cara yang ada di sini. Jadi Vf ditambah X dikali Vg dikurang Vf. X-nya ini adalah perbandingan massa uap dengan massa total. Jadi kalau misalkan ada X disebutnya kualitas ya, atau perbandingan massa uap dengan massa total. Jadi kalau misalkan X-nya sama dengan 0,3, kira-kira V-nya ini ada di mana? Misal V-nya berapa? Misalkan di suhu titik-titik dan tekanan titik-titik. Nah, biar lebih jelas kita langsung ke soal aja deh.
Di sini di soal di latihan 24 sebuah sistem terdiri dari campuran dua fase cairan uap dari air, cairan dan uap dari air dalam suhu 100 derajat Celcius dengan kualitas 0,9. Tentukan volume spesifik dari campuran tersebut. Nah, ini diketahui suhu sama dengan 100 derajat Celcius. Nah, kalau diketahui, tadi ingat, kalau diketahuinya suhu berarti kita menggunakan tabel suhu. Dan kata kunci yang lain, ini campuran dua fase cairan uap. Dua fase cairan uap itu berarti tabel, kalau misalkan pakai tabel suhu, kita gunakan yang ini. Ini yang kita gunakan di latihan 24. Jadi kita mencari daerah yang ada di sini. Ini suhunya diketahui. Nah, kualitasnya 0,9 berarti X sama dengan 0,9. Ditanyakan volume spesifiknya. Kalau 0,9 berarti berapa volume spesifik ketika di suhu 100 derajat Celcius. Nah, sekarang kita lihat lagi. Berarti kalau diketahui suhu kita pakai tabel suhu. Tabel suhu berarti tabel A2. Tadi yang diketahuinya 100 derajat Celcius. Nah, 100 derajat Celcius yang akan kita gunakan nilai VF sama VG-nya. 1,0435 sama 1,673. Kita tulis dulu. Ini jawabnya VF di suhu 100 derajat Celcius sama dengan 1,0435. Nih, ingat kalau VF harus selalu dikali 10 pangkat minus 3 untuk tabel yang saya kirim. Satuannya karena volume per massa berarti meter kubik per kilogram. Ini tabel A. Nah, sedangkan VG-nya 100 derajat Celcius ini sama dengan 1,673 meter kubik per kilogram. Nah, rumusnya untuk menghitung V di daerah ini dengan kualitas tertentu, V sama dengan volume spesifik V kecil, VF ditambah X dikali VG dikurang VF. Ini kalau misalkan kita tulis dalam bentuk pecahan berarti nol koma 0,10435 sama dengan 0
X-nya tadi 0,9, ini X dikali X. VG-nya 1,673. Sama dengan 0,001435 tambah 0,9 kali hasilnya sekitar 1,508 meter kubik per kilogram. Nah, ya, itu tadi dari mulai tabel A2 sampai A3. Jadi perlu diulang sekali lagi untuk A2, tabel A2 atau tabel suhu kalau misalkan di soal yang diketahuinya suhu. Kalau tabel A3 atau tabel tekanan kalau yang diketahuinya dalam soal adalah tekanan. Nah, selanjutnya kalau tadi tabel A2 dan tabel A3 ini berada dalam fase campuran antara uap, antara dari mulai cairan jenuh sampai uap jenuh. Nah, untuk selanjutnya ini kalau misalkan digambarkan dalam diagram TV, tabel A3 yang ini nanti ada di tabel ini, tabel A4. Jadi tabel A4 ini menjelaskan tentang sifat-sifat yang berada dalam fase uap lanjut. Jadi kalau misalkan di tabel 3 ini fase cair dan uap. Kalau di tabel 4 ini semuanya dalam bentuk uap, nggak ada dalam fase cair. Atau disebutnya uap lanjut, super heated vapor. Nah, di sini berbeda cara penggunaannya atau cara mencarinya. Kalau misalkan di tabel sebelumnya kita lihat ada ketergantungan antara suhu dan tekanan ketika berada dalam fase jenuh. Tapi kalau misalkan di tabel A4 ini dia nggak ada penjelasan tentang tekanan yang ada di sini. Jadi tekanannya hanya menentukan di sini tekanan saturasinya saja atau tekanan jenuhnya. Hanya menjelaskan suhu jenuh dan tekanan pada ini, misalkan tekanannya, ini suhu jenuhnya. Nah, jadi di suhu jenuh ini dijelaskan sifat air pada suhu jenuh. Misalkan ini 36,16.
derajat Celcius. Tekanannya berarti di tabel ini dijelaskan 0,06 bar atau 0,06 bar atau 0,006 mega pascal. Nah, yang kita gunakan yang suhunya berarti ini misalkan tes saturasinya 36,16, berarti yang di atas 36,16 derajat Celcius ini yang dijelaskan di tabel A4. Makanya suhunya dia mulai dari lebih besar pasti lebih besar daripada suhu saturasi. Dari 80 derajat Celcius. Nah, sedangkan sifat-sifat yang lain ini kayak volume spesifik ini cuma ada V. Jadi tidak ada VF dan VG. Jadi di sini nggak ada VF sama VG. Jadi yang jelaskan V-nya aja. Kecuali di saturasi ya. Di saturasi di sini bisa jadi dijelaskan VG. Ini 23,79. 23,739 meter kubik per kilogram, tapi sisanya ini artinya suhunya semakin ke atas. Nah, contohnya contoh dulu deh. Kita ke tabel cairan tekan air. Jadi kalau di sini nah di sini baru tabel A5 atau ini cairan tekan. Nah, di tabel A5 ini jadi kalau di tabel A4 itu buat superheated vapor atau tabel gas lanjut, uap lanjut, tapi untuk di tabel A5 ini untuk cairan tekan. Jadi makanya di sini yang diketahui, gambar lagi deh. Tabel A5. Misalkan P-nya 25 bar. Ini tekanan saturasinya 223,99 derajat Celcius. Nah, ini tekanan saturasinya. Berarti yang di
bawah 223 derajat Celcius, dari mulai misalkan ini 220 sampai selanjutnya 20 derajat Celcius, ini masuk daerah tabel A5. Nah, jadi lebih jelasnya kita coba ke contohnya aja. Untuk sifat-sifat yang lain sama ya. Nah, berarti di sini yang diketahuinya VF. Yang ini khusus yang ini berarti dia VF. Nah, di latihan 25, tentukan tekanan air dari 3 keadaan. Pada suhu 100 derajat Celcius dan volume spesifik V1, V2, V3 sama dengan tercantum di soal. Jadi suhunya 100 derajat Celcius. V1 sama dengan 2,434 meter kubik per kilogram. V2 1,0 meter kubik kilogram. V3 1,0423 kali 10 pangkat minus 3 kilogram. Ditanyakan P. Berarti kalau yang diketahui T, otomatis biasanya yang ditanyakan P-nya adalah P. Bisa P saturasi atau tergantung ya. Kalau keadaannya dia ada di compressed liquid atau superheated vapor, berarti dia bukan P saturasi atau P jenuh. Kita tulis saja P deh. Nah, berarti kalau misalkan ada soal seperti ini, kita kan belum tahu dia ada di keadaan saturasi atau keadaan cairan tekan atau ada di keadaan uap jenuh. Makanya yang kita prioritaskan terlebih dahulu, prioritaskan menggunakan tabel A2 atau A3. Karena tidak diketahui keadaan Nah, karena di sini yang diketahuinya suhu, berarti kita pakainya tabel suhu. Tabel suhu A2. Nah, sekarang kita pakai A2. Tabel suhu A2. Kita mulai dari V1. V1 sama dengan 2,434 meter kubik per kilogram.
Kita gunakan tabel A2. (100°C) itu ini ya, 100°C. VF-nya 1,0435. Saya tulis di sini dulu. T sama dengan 100 Celsius, VF di 100°C sama dengan 1,0435 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik per kilogram. VG-nya pada (1,673). Nah, kita lihat 2,434. Dia ada di rentang ini, jadi kata kuncinya kalau V lebih besar daripada VG, ini pakai tabel tadi, yang tabel uap itu tabel A4. Kalau V lebih kecil daripada VF, ini pakai tabel A5 karena dia berada dalam fase cairan tekan. Kalau V berada di antara lebih besar daripada VF tapi lebih kecil daripada VG, ini pakai tabel A2 atau A3, tergantung yang diketahui. Nah, tadi V1 2,434, dia V1 dia lebih besar daripada VG-nya. VG-nya di suhu 100°C ini (1,673). V1 lebih besar daripada VG. Ini karena pakai tabel A4. Nah, kalau misalkan pakai tabel A4 berarti di suhu 100°C.
Nah, pakai tabel A4 kita cari yang 2,434. Nah, ternyata ini cocok, suhunya 100 derajat Celcius. Terus V-nya 2,434. Berarti dia tekanannya kita lihat dari sini 0,7 bar. Nih, cari nilai 2,434. Ditemukan P sama dengan 0,7 bar. Nah, yang B nya tadi B itu V2 sama dengan 1 1,0 meter kubik per kilogram, suhu 100 derajat Celcius. Nah, kita lihat lagi V2 ini kita bandingkan dengan nilai VF sama VG. Nah, karena V2 dia lebih besar daripada VF dan lebih kecil daripada VG. Kita lihat di sini 1,0435 dikali 10 pangkat minus 3, artinya 0,000435. Berarti artinya kan 1 kalau dibandingkan dengan 0, sekian dia pasti lebih besar. Tapi kalau dibandingkan 1,673 yang VG dia lebih kecil. Nah, ini berarti pakai dan yang diketahui suhu, maka pakai tabel A2. Nah, sekarang kita cari di A2. Kita lihat suhunya 100 derajat Celcius. Nah, sini ya. Satu meter kubik 1 meter kubik per kilogram dia ada di antara 1,014 kali 10 pangkat minus 3 dan 1,0435. Nah, 1,0435 kali 10 pangkat minus 3 dan 1,673. Berarti tekanan yang dicari adalah yang ini, 1,014. Cari yang suhunya 100 P sama dengan 1,014 bar. Nah, yang C nya
Yang C V3 sama dengan 1,0423. Kali 10 pangkat minus 3. Atau 0,001 0423. Nah, ini karena V3 kurang dari VF, maka pakai tabel A5. Nah, sekarang kita cari nilai 1,0423 kali sekarang kita tabel A5. Nah, ini 1,0423 dan suhunya 100 derajat Celcius. Tinggal kita lihat tekanannya, dia ada di 25 bar. Nah, itu untuk latihan 25. Nah, sedangkan di latihan 26 kan kita tadi sudah belajar cara menggunakan tabel, tapi di tabel nggak semua nilai ada. Kalau misalkan ada nilai yang tidak tercantum di dalam tabel, berarti artinya kita harus menggunakan yang namanya interpolasi. Interpolasi ini kita mencari nilai dari suatu rentang. Contohnya, tentukan volume spesifik uap air pada keadaan di mana tekanan sama dengan 1 bar dan suhu sama dengan 115 derajat Celcius. Nah, jadi tentukan volume spesifik uap air. Uap air, kalau uap air berarti ini kita pakai tabelnya, bisa kita langsung gunakan tabel A4. Karena uap air maksudnya airnya berada dalam fase uap seluruhnya. Nah, kita lihat yang diketahui tekanan 1 bar kita tulis dulu aja deh, 1 bar 115. Uap air tekanan 1 bar, suhu sama dengan 115 derajat Celcius. Ditanyakan tadi ditanyakannya volume spesifik.
Nah, jawabnya karena uap air, gunakan tabel A4. Kita cari tabel A4. Tadi 1 bar 115. Nah, kita kalau misalkan nyari di tabel A4 atau A5, kita lihat dulu tekanan atau suhu saturasinya. Tadi diketahui 1 bar, berarti ada di bagian yang ada di sini. 1 bar. Nah, sekarang cari 115 itu ada di antara nilai berapa dan berapa. Dia pasti ada 115 ada di antara 100 dan 120. Berarti nilainya berada di antara 100 dan 120. Celsius. Volume spesifik di 100 Celsius dan 1 bar sama dengan 1,696. Ini ya, yang di suhu 100 derajat Celcius. Kalau yang volume di 120 derajat Celcius dan 1 bar, volume spesifiknya 1,793. Ini meter kubik per kilogram. Nah, sekarang gimana caranya menggunakan Nah, caranya untuk interpolasi, ini kalau misalkan yang ditanyakan volume spesifik ya. Kalau yang ditanyakan volume spesifik berarti ini kita bilang aja volume kecil, yang ini volume besar. Berarti kemiringan sama dengan volume besar dikurang volume kecil dibagi yang ini kita tulisnya suhu besar, bukan, ini suhu kecil, yang ini suhu besar. T besar dikurang T kecil sama dengan V dikurang V kecil bagi T dikurang T kecil.
Ini kalau misalkan yang V besar V kecilnya ini terserah bisa diubah jadi misalkan entalpi ataupun misalkan diubah jadi sifat-sifat yang lain yang mau dicari. Nah berarti kalau misalkan ini kan yang mau kita balik, yang mau dicari ini pindah ruas ke sebelah kanan. Ini pindah ruas semuanya ke sebelah kiri. Jadi T di bukan, karena yang mau ditanyakan jadi yang ininya aja pindah ruas ke sebelah kiri, karena yang mau ditanyakan yang V nya. Berarti T dikurang T kecil dikali V besar kurang V kecil dibagi T besar kurang T kecil sama dengan V dikurang V kecil. Atau yang ini pindah ruas lagi sebelah kiri. Berarti V sama dengan T dikurang T kecil dikali V besar kurang V kecil ditambah, karena tadinya minus berubah jadi plus, V kecil. Nah baru kita masukkan ini T nya, berarti T yang ditanyakan 115 dikurang 100, ini jangan lupa tanda kurungnya karena dikurang dulu baru dikalikan semua. V besarnya 1,793 dikurang 1,696 dibagi T besarnya 120 kurang T kecil 115, bukan 115, 100 ditambah V kecil 1,696.
Nah, ini hasilnya 1,7687, satuannya meter kubik per kilogram. Nah, itu sekian untuk kuliah hari ini, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.